Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kebijakan dan Inovasi Pendidikan akan mempresentasikan materi mengenai strategi implementasi kebijakan. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Zulfan Nur Rahman dengan NIM 2003109, absen 12. Yang kedua Gazia Rami Said dengan NIM 2003281 dengan absen 13. Yang ketiga Gaby Angelina Nainggolan dengan NIM 2003390 dengan absen 17. Dan yang terakhir ada Ratna Niken Anggraini dengan NIM 2003415 absen 18. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa to implement atau mengimplementasikan berarti provide the means for carrying out atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. To give practical effect atau menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa yang mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut. Menurut Friedreich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Artinya, kebijakan merupakan suatu program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fasilitas dalam praktek. Untuk pendidikan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, baik dalam masyarakat modern atau yang telah maju. Proses pendidikan ini tidak dapat lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Dalam melaksanakan tugas pendidikan, diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama ada pendekatan deskriptif atau positif, yang merupakan prosedur atau cara untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tidak ada kriteria, yang bertujuan mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa adanya atau state of the art dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan pada penafsiran tentang terjadinya gejala yang bersangkutan. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan menyajikan informasi apa adanya pada pengambilan keputusan, agar memahami permasalahan yang sedang disoroti dari kebijakan. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Yang kedua, pendekatan normatif atau perspektif, yang merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma atau kaidah yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah. Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksud membantu para pengambil keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Pendekatan ini hanyalah sebagian dari proses analisis kebijakan dalam dimensi rasional. Terakhir ada pendekatan evaluatif, yang mana pendekatan ini menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan atau upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program dengan menerapkan kriteria atas terjadinya keadaan tersebut. Gejala yang diterangkan adalah gejala yang berkaitan dengan nilai dan pengukuran
setelah dihubungkan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, meningkatkan mutu pendidikan adalah suatu gejala yang dipersepsikan setelah dilakukan pengukuran dalam kegiatan dengan kriteria tentang mutu pendidikan yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih menekankan pada pengukuran. Baik, selanjutnya fungsi. Fungsi implementasi kebijakan pendidikan. Fungsi dari kebijakan pendidikan ialah kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan implementasi kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat terrealisasi dengan baik. Selain itu, tujuan implementasi pendidikan juga harus jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan, memenuhi aspek legal formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi, dan memiliki sistematika. Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan, maka pemerintah menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Program MBS sendiri merupakan program nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 51. Pengelolaan suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Berikutnya ada teori dan metode implementasi kebijakan pendidikan. Terdapat cukup banyak teori dan metode yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada teori dari Brian W. Hawkwood dan Lewis Egon. Brian W. Hawkwood dan Lewis Egon ini merupakan pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan the top-down approach. Menurutnya beberapa syarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu dengan pertama, kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius. Yang kedua, tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program. Yang ketiga, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan itu tersedia. Yang keempat, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Yang kelima, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Lalu yang kedua ada teori dari Van Meter dan Van Horn. Teori dan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn seringkali disebut sebagai a model of the policy implementation process atau model proses implementasi kebijakan, di mana dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja atau performance. Kedua ahli ini menegaskan bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Berikutnya ada teori menurut George C. Edward. Menurutnya terdapat 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan, yakni komunikasi atau communication, sumber daya atau resource, kecenderungan tingkah laku atau sikap atau disebut disposition atau attitude, serta struktur birokrasi. Yang pertama ada komunikasi atau communication. Edward menyebutkan 3 hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi atau transmission, kejelasan atau clarity, dan konsistensi atau konsistensi. Yang pertama ada transmisi atau transmission. Pada masa ini sebelum atasan dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Pada masa transmisi ini ada beberapa hambatan. Yang pertama, pertentangan pendapat antara pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Yang kedua, informasi melewati berlapis-lapis birokrasi. Yang ketiga, penangkapan komunikasi dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk memenuhi persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Lalu yang kedua, ada kejelasan atau clarity. Jika kebijakan diimplementasikan sebagai yang diinginkan, maka bukan hanya petunjuk pelaksanaan itu harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
karena kurangnya kejelasan memungkinkan timbulnya perubahan kebijakan yang tidak diharapkan. Ada konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaannya harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang disampaikan inkonsisten, hal ini akan menyulitkan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Akibatnya, jika kebijakan bertentangan dengan pilihan atau kepentingan pelaksana, maka mereka akan cenderung menggunakan keleluasannya untuk mengabaikan atau mendistorsikannya. Setelah itu, ada sumber daya atau resource. Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya itu meliputi staf, yaitu mereka yang melaksanakan kebijakan di lapangan. Dalam hal ini tentu saja jumlahnya harus cukup dan harus mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Lalu ada informasi. Yang dimaksud informasi di sini adalah informasi mengenai bagaimana melaksanakan atau suatu kebijakan. Pelaksana perlu mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Lalu yang ketiga, ada kecenderungan tingkah laku atau sikap, atau disposition atau attitude. Kecenderungan ini berkenaan dengan kesediaan dari para implementer untuk mengeksekusi kebijakan tersebut, karena kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Lalu yang keempat, ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Nah, struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional yang standar yang dapat menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Strategi dan langkah-langkah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan intervensi itu sendiri. Implementasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah berada dalam kerangka organizing, leading, controlling. Dengan demikian, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat melakukan intervensi secara optimal. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi yakni yang pertama, mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi, yang kedua, menegaskan tujuan yang hendak dicapai, dan yang terakhir, merancang struktur proses implementasi. Untuk menyusun struktur implementasi tersebut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, meliputi pembentukan unit organisasi atau staf pelaksanaan, penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksanaan, mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan pengeluaran pada kelompok sasaran, serta pembagian tugas di antara badan pelaksanaan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi kebijakan pendidikan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Urutan waktu tersebut diantaranya yang pertama ada penyusunan agenda. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapat status sebagai masalah publik dan mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dan yang kedua, formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari memecah masalah yang terbaik. Memecah masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah
untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rejim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintah. Disonansi legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. Terakhir, yaitu evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ini bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.